Tanah dia punya kampung, kita hormati kampung mereka. Kita nggak mau mengganggu kampung mereka, tapi jangan sampai ganggu kampung kami. Ini yang kami bisa wariskan karena ketika ada masalah Pulau Bali, ketika Pulau Bali terjadi bencana besar, kita nggak punya kampung. Mereka masih punya kampung, mereka bisa pulang ke kampung, masih lahan banyak dia punya. Ini ya, kita punya nyama-nyama Yayasan Sakit Bali. Ibu-ibunya ini ngatur ayah bungkus kasih, bungkus ini. Berapa kotaan ini? 100. 100. Kemarin 50, hari ini 100. Ini menunya, menunya ayam, jadi bukan kaleng-kalengan. Inilah sekarang Junubima Ismail Jaya membuat ini kotak-kotaan yang kita dibagikan di jalanan, di nyaman-nyaman, semua bagikan kegiatan kita. Rahayu, rahayu. Salam kesatuan. Di mana lokasinya dulu gitu? Apa? Lokasi dibagikan. Lokasi dibagikan mana sekarang? bawahnya ke jalan nangka. Ini perumahan ada perumahan. Ada perumahan yang kurang mampu. Ada. Kita mau Mereka kita atur, serahkan ada timnya nanti yang bagian-bagian untuk ini mengatur strategi pembagian kemana yang kurang mampu, yang kurang ini itu yang sudah berikan. Juru ikut ada? Turun? Saya nggak tahu nanti karena cukup di sini biar nanti jangan sampai yang masyarakat menilai pencitraan segala macam itu juga berpikir kan karena sudah banyak nyamuk yang ngayah ya biasa nyamuk yang ngayah kita melihat kita ngayah di sini kan menyiapkan bungkus ya kemarin kan saya ikut-ikutan bungkus. Nah ini sudah itu aja. Ya. Terima kasih kedatangannya. Tuk sama susu. Niki, bagaimana sebenarnya etika dalam menjadi debt collector Niki? Saya buka masker aja. Jadi kalau cerita pengalaman, bukan menggurui. Bagi semua debt collector, tukang tarik, saudara nyama saya, apapun suku dan agamanya itu adalah saudara saya. Kebetulan saja ini saya punya pengalaman dari 97 jadi tukang tagih. Tahun 97. 97 saya kerja di PSM namanya Putra Surya Multidana yang kantornya di Gatot Subroto. Kalau ada ingat itu saya di situ dan kantor pertama. 97 saya sudah jadi tukang tarik, tukang tagih. Saya pernah ribut di Merpati, Jalan Merpati di Mulangmaning. Saya ribut sama orang di Gang 10. Saya ingat sekali orangnya besar, saya masih kecil itu. Saya tamat sekolah kerja di situ. Dan itu saya pernah ke Klungkung ribut juga masalah narik truk. Di situ pengalaman hidup saya sampai saya pernah tugas di Jawa, di Jakarta, Bekasi. Saya pernah dikepung kampung di Bekasi. Tugas di Jawa sebagai Head kepala tukang tarik, kepala collection, kepala kolektor. Jadi di kolektor itu dunia penagihan itu ada jenjang tingkatan jenjang tingkatan karir dari masing-masing tukang tagih. Nah kalau debt collector itu udah di luar dari internal perusahaan itu sendiri. Ya, di luar bukan yang bernaung di bawah perusahaan. Yang dinaungi perusahaan adalah kolektor. Base kolektor itulah tukang tarik atau PA, remedial profesional tukang tariknya. Ada koordinatornya, baru ada head collection itu internal. Kalau eksternalnya itu propcol, debt collector itu eksternal di luar. Dan ketika bicara etutuk dan etika, bagaimana caranya menagih sehingga apa yang terjadi di situ sangat disayangkan karena itu menurut saya sudah cara-cara arogan, cara-cara keras, kasar itu sebenarnya dilarang. OJK pun mengeluarkan aturan itu tidak boleh melakukan pengancaman, intimidasi, itu udah salah cara nagih. Harusnya cara nagih yang santun, yang sopan, yang cara nagih. Nah pengalaman itu yang membuat saya menjadi lebih baik ketika saya dulu jadi tukang tagih. berarti debt collector Nike sangat mendapatkan gaji Nike harus pada saat mendapatkan unit atau memang ada gaji bulanan atau di luar dari? Ya kalau debt collector itu saya bilang itu di luar eksternalnya dia tidak ada gaji pokok, dia tidak ada gaji bulanan, dia berdasarkan hasil tarikan yang dia berhasil narik. Nah sekarang kan ada mata elang yang selalu kita sebutkan mata elang di dunia collection. Itu dulu nggak ada namanya mata elang. Oh, dulu nggak ada. Zaman saya itu nggak ada namanya mata elang. Mata elang baru-baru muncul tahun 2000-an lah mata elang itu. Kenapa disebut mata elang? Karena dia kayak elang, matanya melihat nomor deka itu cepat sehingga bisa ngejar targetnya, dikejar. Oh itu nomor deka sekian yang enggak, ya kejar. Kalau dulu
kita nagih itu orang nggak bayar sesuai alamat, kita datengin ke alamatnya, kita datang ke rumahnya, kita datang dengan sopan. Ketika tidak ketemu, saya dulu harus masuk ke Banjar, lapor sama kliennya, lapor sama desanya untuk minta izin menemuin orang itu. Ketika sudah berapa kali harus jam malam kita datengin, kita harus minta izin, itu etikanya. Seperti kasus yang kemarin ini, menurut Juru Bima ini selaku debt collector ini, katanya didatangi sudah di rumah Major Dole. Habis itu diajak menuju ke kantor Matalang. Itu prosedurnya memang seperti itu atau bisa ditarik langsung unitnya di rumah sebenarnya? Kalau saya bukan sebagai debt collector, saya sebagai penganalisa, pengamat debt collector. Sebenarnya itu rule-nya itu bisa terjadi seperti itu. Ketika di situ tidak bisa ditarik, bisa diajak giring ke kantor tempat dia menunggak. Ini sekarang kan digiringnya ke PT, bukan ke kantor leasingnya. Bukan ke leasingnya, karena dia digiring ke PT. Apalagi surat-surat yang dibawa tidak jelas, hanya berdasarkan nopol aja. Oh ini nunggak berdasarkan data yang ada di HP. Ini data nunggak, silakan ke kantor. Itu udah salah, nggak benar caranya. Itu tidak bisa, harus ada surat tugas jelas, memberi tugas siapa, dan yang menjalankan tugas itu siapa. Itu berarti bisa dilakukan tetap, kecuali ini kan perintah dari leasing sebenarnya. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi hal seperti ini? Ya pastinya kan leasing, karena perintah kan dari leasing. Leasing kena juga? Nah, kalau ini perintah leasing, kena. Tapi ini yang saya amati kasusnya agak ini nggak jelas. Kenapa? Karena belum ada surat tugas dari leasing. Leasing belum mengeluarkan surat tugas, belum penagihan mungkin ya kalau nggak salah. Karena debitur yang customer ini yang datang, penagih ini yang datang kan berdasarkan dia mengetahui ada tunggakan. Karena begini di sistem di Matalang yang saya tahu, semua data customer nunggak dari semua leasing dia pegang. Dia punya akun data, nomor DK sekian nunggak. Ada data sistem. Namanya ya sistem. Ketika terlihat ada motor ini, oh ini nunggak terdata. Dia bisa datangin tapi belum tentu dia punya surat tugas. Berarti belum ditugaskan oleh leasing. Tapi dia tahu itu motor itu nunggak. Tapi apa wewenang yang punya kekuatan? Belum ada kewenangan. Makanya dia ketika diajak kan terjadi perdebatan di situ. Mana surat-suratnya, mana fidusianya, mana buktinya? Kan itu terjadi perdebatan di situ. Karena karena yang tukang tagih ini tahu prosedurnya, almarhum dia tahu sama kakaknya tahu nih gimana, karena dia juga melakoni di bidang debt collector itu. Jadi dia tahu, dia tanyakan mana suratnya, mana fidusianya, mana ininya, surat tugasnya, itu ditanyakan. Ya, berarti ada seperti aturan di Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membuat keputusan perusahaan memberi kredit atau kreditur leasing tidak bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia atau bangunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak gitu ya? Ya, karena yang saya pernah, karena termasuk saya ikut andil dalam waktu di awal perumusan fidusia. Dulu nggak ada fidusia, di leasing itu nggak ada fidusia. Fidusia itu masuk 2012 kalau nggak salah, 2011 saya lupa, itu fidusia belum masuk. Kenapa harus ada fidusia? Karena customer banyak dilemahkan, kreditur itu perusahaan leasing banyak kalah di persidangan. Ketika yang dihadapi adalah advokat, itu banyak kalah. Akhirnya harus ada fidusia untuk mempunyai kekuatan hukum terhadap jaminan objek yang diambil kredit. Nah, aturan fidusia yang benar itu sebenarnya harusnya ketika ada customer nunggak nih, nunggak, dari pihak leasing harus bawa pengadilan untuk disidangkan. Disidangkan di pengadilan, karena orang ini kenapa harus disidangkan? Karena orang ini nggak pernah bayar, orang ini sekian bulan tahun segala macam, disidangkan bawa pengadilan. Jadi pengadilan akan memanggil dari pihak debiturnya untuk disidangkan. Ketika memang tidak bisa, akhirnya diponis, harus eksekusi. Ponisnya itu apakah sisa kreditnya masih ada atau dia kurang. Kalau masih lebih, wajib leasing harus memberikan kepada debitur. Kalau tidak, leasing harus debitur harus membayar. Serta yang boleh melakukan eksekusi adalah pihak pengadilan. Itu satu, Nusita. Kedua, kepolisian sebagai aparat pendamping. Ketiga, dari perusahaan leasing. Dulu sudah jelas nih ya. Itu 3 orang. Kalau aturan fidusia seperti itu yang saya tahu. Tetapi di lapangan banyak yang tidak berlaku, malah menggunakan PT-PT. Nah, seperti yang kemarin kita ketahui semua di kantor Niko kok bisa ada senjata tajam gitu. Nah, ini juga saya tidak terima. Sudah dipersiapkan atau ya memang kalau melihat cara-cara mereka sudah mempersiapkan segala matang untuk ya, kalau secara satu. Saya pernah nih, orang saya yang mengalami hal seperti itu, orang dari Yayasan Santa Cruz Bali pernah masuk ke situ sampai digiring dan dikunci. Kita kan sudah melamar. Iya, kita sampai rame-rame datang, sampai polisi datang waktu itu.
polisi datang, akhirnya Dikunci kendaraannya apa orangnya? orangnya sama kendaraannya dibawa ke situ. Karena orang yang memegang kendaraan tidak mau tanda tangan. Jadi sekap dikunci di ruangan, tidak dikasih bertemu sama siapa. Dia suruh tanda tangan, dia tidak mau. Dia koordinasi terus ke saya, minta tolong. Datang dari nyame-nyame di yayasan untuk memberikan bantuan, dan akhirnya dilepas, walaupun itu prosesnya menegangkan karena di situ banyak pedang ya. Pak Juru ada yang sudah ngangkat-ngangkat pedangnya, begitu ceritanya. Memang dia sengaja untuk membuat suatu shock terapi kepada orang ketika masuk ke kandang mereka, tempat mereka pasti rasa down pasti ada. Kenapa? Karena melihat senjata, siapa Kita yang langsung mau. iya, pasti kan itu shock terapi. Melihat ada pedang, ada segala macam, rame orang, siapa yang berani? Kan nggak ada berani. Jadi sebenarnya itu tidak diperbolehkan atau boleh? Tidak boleh, itu sudah melanggar karena memegang adanya senjata tajam di situ itu udah jelas-jelas melanggar terhadap apa yang harusnya tugasnya sebagai seorang tukang tagih itu. Tidak boleh ada senjata tajam atau menggunakan senjata tajam, mencaci maki aja tidak boleh. OJK melarang, intimidasinya nggak boleh, itu udah disalahkan oleh OJK. Sebenarnya yang perusahaan-perusahaan leasing melakukan itu bisa dilaporkan, bank-bank apapun yang melakukan itu intimidasi boleh dilakukan, tapi ketika yang tidak mengerti aturan ya mereka melanggar. Tapi ketika yang banyak mengerti aturan, bank itu banyak mengerti aturan nggak berani dia pasti pakai attitude dasar, dia bersurat dan segala macam dilakukan. Oke, saya mau mengutip sedikit nih Ki, dari statement Jero nih Ki, yang di Facebook ini kan, hukum pembunuh sama saya kok beda nih Ki, bagaimana nih? Bisa dijelasin kan ke bapak polisi yang bagaimana? Ya karena saya melihat itu kok saya biasa saja itu ya. Saya merasa kok saya beda ya, kok saya nggak adil. Saya orang Hindu Bali. Dulu bagaimana? Saya orang Hindu Bali, saya orang Bali. Dulu saya dihukum di borgol kaki, tangan sampai ke kaki. Di penjara pun saya di borgol, masih di borgol. Padahal tidak membunuh itu. Padahal saya nggak membunuh. Dan di bukti pengadilan saya nggak bersalah. Tidak artinya tidak mana kesalahan saya, walaupun saya divonis bersalah, tapi kesalahan saya mana korbannya, visumnya mana, visum nggak ada. Yang saya sakiti nggak ada. Nah ini kenapa saya dibedakan? Apa yang membuat saya berbeda? Ini pembunuh loh. Coba kalau saya membunuh, bisa jadi saya digantung. Bisa jadi saya lebih berat mungkin. Tapi ketika orang lain, kenapa beda sama saya? Apakah saya tidak warga negara Indonesia? Apakah saya bukan warga Bali kan? Tapi di sini banyak masyarakat nih kebetulan yang akan di pariwisata, habis juga ngumpul sama teman-teman. Kok mata elang niki ada orang Bali di dalamnya juga, dan lebih banyak ada orang luar nih kan ya. Ini sebenarnya mata elang ini terorganisir resmi atau bagaimana? Kalau di Bali, yang khusus di Bali itu. Dia itu sebutan aja, tapi dia nggak mempunyai legal. Katanya PT nih, PT kan sudah resmi. PT-nya kan bukan PT Mata Elang. Oh itu. PT-nya PT Jasa Penagihan. Cuman di Jasa Penagihan itu dia mempunyai orang-orang yang pinggir jalan untuk memantau plat nomor DK, itu yang namanya Mata Elang. Itu yang disebut Mata Elang. Ya, itu yang disebut Mata Elang. Nah, yang kemarin Jero bilang waktu niki anggota dari Kris Bali ini bagaimana kelanjutan setelah ini? Mau dibebaskan atau ke pengadilan atau ke enggak, akhirnya orang kita itu mau dibebaskan, mau dikeluarkan dengan membuat perjanjian baru dengan mereka bahwa akan membayar tanggal sekian, bulan sekian, akan melakukan kewajiban lunasannya. Itu yang dibuat perjanjian di saat itu. Tapi Jero kan tahu ada senjata itu kok tidak dilaporkan ke dulu. Padahal saya udah ngelapor, cuma tindakannya yang padahal saya udah ngelapor, itu udah sampaikan kok, ada rekaman saya, ada bukti kok saya mau bicara sama aparat kepolisian. Tapi tidak belum tanggapi dengan maksimal, sehingga ya ini juga terjadi. Untuk korban ini Jero kenal? Kenal. Saya sangat kenal baik sama almarhum Gede Budi Arsana, karena dari dulu kan kita dulu teman di organisasi, sehingga masihlah komunikasi, masih kalau nggak salah itu saya bulan Mei masih di video call sama dia, sebelum Mei itu juga bulan masih April, masih chat, jauh di mata dekat di hati, itu yang selalu dia sampaikan ke saya. Sama kakaknya juga? Iya, sama kakaknya juga, sama baik. Jadi dulu satu organisasi? Iya, dulu satu wadah sama mereka. Di Laskar berarti? Ya. Berarti bukan satu leasing gitu? Oh bukan. Satu organisasi dulu, di organisasi. Benar berarti bahwa korban ini debt collector itu? Ya, dia mempunyai kerjaan sampingan juga sebagai debt collector. Berarti dia tahu rules-nya? Ya, dia tahu aturan-aturan. Makanya dia tanyakan aturan kan, seperti yang disampaikan oleh kakak korban.
Adiknya mempertanyakan mana aturannya, dan ketika mau merekam kan HP-nya dipukul. Itu atas laporan secara langsung yang sudah disampaikan juga. Kalau boleh tahu juga berapa sekarang tersangka yang sudah jadikan? Yang saya dengar kan 7 itu. Kalau rilis dari Polresta sendiri itu 7 tersangka. Semoga aja Pak Polisi. Katanya 50 yang ikut ini. Ya, kalau informasi dari korban yang mengatakan banyak orang. Nah sekarang kan polisi tahu peranan orang itu kan, polisi yang mengetahui mana peranannya, berapa orang yang dianggap paling berperan, mungkin 7. Nah mungkin jadi polisi akan terus ngembangin, karena ini kan terus berproses, karena proses hukum itu tidak bisa langsung untuk mendapatkan hasil, dan pasti nanti keterangan di lapangan lah, saksi-saksi di jalan lah, saksi-saksi di perumahan, nanti ini bisa jadi nambah lagi dari polisi. Akhirnya tahu ketika ada bukan 1 orang atau 2 orang, polisi akan ngembangin terus, nggak mungkin sampai di situ, karena ada batas waktu pemeriksaan kan masih berproses terus, dan polisi masih berproses. Saya yakin polisi terus masih ngembangin untuk proses ini. Kalau kita masyarakat sekarang kan banyak, apalagi pandemi seperti ini hidungnya, banyak yang nunggak, kan punya takut lah. Sebenarnya kalau kita terjadi pada kita di jalan dicegat oleh mata elang, usah diajak ke kantor, itu apa yang harus kita lakukan? Kita nunggak nih, contoh sama seperti itu, apa yang terjadi? Bagaimana cara kita menanggapinya? Ya, yang kebetulan nanti ada acara tech show di hari Sabtu di siaran langsung FB dengan para advokat ya, untuk membahas bagaimana sih membedah fidusia dan bagaimana mengatasi masalah ketika terjadi kemacetan kredit. Nah, di sini intinya kalau saya ambil intinya, ketika ada hal yang seperti itu, minta tolonglah kepada aparat desa, aparat kepolisian. Untuk apa? Untuk di backup, jangan sampai nanti salah. Aparat desa? Ya, contohnya begini, ketika di rumah didatangin orang kami, digiring kita, masa kita nggak minta tolong sih, telepon kepala desa agar apa? Agar di backup. Kalau nggak begitu kan kayak kejadian ini. Kejadian kemarin. Nah, di sini saya juga minta aparat desa untuk peka, banjarnya, desanya harus peka lah terhadap warganya, pedulilah. Ketika itu jangan sampai hal yang seperti ini terjadi. Tapi ketika ada mediasi, saya yakin nggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti pentingnya ada backup. Ya, pentingnya ada backup dan kepedulian kita lah sebagai Nyama Bali ketika melihat ada gitu, untuk peduli. Dan saya yakin mata elang, harapan saya sih tidak ada lagi lah di tanah Bali mata elang, karena itu meresahkan dan membuat ketakutan. Orang bawa motor di jalan tuh kan was-was, karena dia awas, wah ini target dikejar, pepet. Yang mepet bukan 1 orang, bisa 4 orang, bisa 6 orang. Kalau mobil bisa 10 orang yang ngepung. Mobil bisa 10 orang yang ngepung itu. Oh, bahaya gitu. Hah? Itu kan sebenarnya gimana ya? Iya, itulah ininya. Karena saya berapa kali pernah hampir ribut sama Dep juga. Beberapa kali saya pernah hampir ribut, dipepet, dicari mobil. Punya pengalaman nggak pernah ditarik atau gimana? Saya berapa kali pernah hampir benturan sama Dep kolektor. Tapi ya ketika mereka ngerti saya ngerti mereka, ya kita sama-sama ngerti. Saya juga orang ini, mereka mau mundur. Kalau ya mungkin punya ya. Tapi kalau orang-orang biasa kan, itu yang kasihan. Yang Bali itu yang kasihan. Ini apalagi nih seorang yang meninggal nih, itu udah bisa dibilang ormas, apalagi masyarakat biasa ya. Mungkin lebih parah lagi. Nggak ada. Ya harapannya ya Nyama Bali mau bersatu kita untuk apa? Untuk saling peduli. Ketika kita nggak saling peduli, siapa lagi yang akan peduli? Siapa tahu nanti suatu saat itu kita, keluarga kita. Kalau kita sekarang bang nguang lah urusan, karma itu berjalan. Akhirnya kita yang kena. Berarti setelah kita minta bantuan ke desa, baru kita datang ke kantor ya. Itu bagaimana? Biasanya kan begini, situasinya kalau digiring itu di jalan, kita nggak sempat pasti, telepon lah siapa keluarga. Telepon keluarga, kalau kita di rumah, kita kan punya nomor telepon kalian, apa masa aparat desa kita nggak punya. Pecalangnya lah kita telepon, tetangga lah kita informasi. Tolong nih saya dicari tukang tagih, saya dicari rame-rame tukang tagih, info begitu, biar gebuk-gukul boleh, dong doang, ya datang rame-rame selesai. Itu solusinya itu. Ya, itu kalau nggak mau begitu. Misalkan ya nggak sempat nih telepon, udah sampai di kantor, misalkan masalah kayak gitu. Dikeluarin parang kayak gitu, ternyata apa yang kita harus melawan atau kita udah serahin motor kita laporin berikutnya, kita laporkan ke kepolisian. Biasanya kalau tidak mau tanda tangan, mereka juga tidak boleh memaksa. Contoh ini, mereka nggak bisa ngambil unit itu atas sama kita sendiri, mau ditarik, kita nggak mau tanda tangan, nggak mau saya proses ini, dia nggak berani untuk merampas. Kalau dia ngambil itu perampasan, karena biasanya ketika ditekan-tekan orang begini, akhirnya nggak mau karena banyak tanda tangan. Coba kalau nggak tanda tangan, dia nggak bisa ngambil juga.
Tapi intimidasinya kenceng, wah bisa keras itu. Tensinya kayak itu dah kejadian yang almarhum ketika dia tidak mau tangan dan menyerahkan unit, kan tensinya semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin memanas, mau rekam, nah itu akhirnya terjadi itu. Kalau misalkan kalau Jero dikeluarin parang, bagaimana Jero? Pada saat ditarik nih, Jangan nakut-nakutin saya. gimana nih? Kalau kita kan paling ya nyerah nih, itu kan nggak mungkin lah. Kalau saya ini orang jalanan, saya hidup dari setetes darah. Saya berhasil Ya, dari saya merantau ke tanah Denpasar, tanah Bali Denpasar. Saya nggak punya apa, orang miskin. Saya punya nyali. Kalau mau ngeluarin parang sama saya, salah dia nih paling. Kamu apa saya mati? Karena dia udah ngeluarin parang duluan. Waktu itu misalkan kondisi Jero berdua lawan 20, bagaimana? Saya udah pernah berapa kali dikeroyok. Jadi saya punya histori, tapi saya percaya sama Betari. Saya pernah dikeroyok Di mana aja? di Glogor Carik, saya pernah direndam. Berapa banyak orang itu datang. Glogor Carik? Iya, di Glogor Carik di sebelah Katekis tahun 2009. Jadi saya pernah buat ceritanya itu sama, kebetulan ada teman saya buat. Pernah saya posting di YouTube saya. Itu saya pernah di Ungasan saya kumpulin DC 13 Banjar saya. Bawa alat, bawa parang semuanya. Tanam hidup-hidup. Sampai akhirnya lurah itu jadi baik sama saya. Jadi sohib. Ketika dulu saya nggak mundur. Saya nggak takut, saya selesaiin dengan baik-baik di teman-teman organisasi di suatu klub malam. Saya pernah juga dikeroyok sampai 35 orang. Saya pernah mengalami hal-hal seperti itu dan saya bisa selamat karena ada Betara, bukan karena saya yang hebat, karena ada Betara yang melindungi saya. Melindungi saya, minimal punya skill lah sedikit untuk cara menghadapi orang ya. Kalau saya dibegitukan, memang berbeda karakter saya kan pasti akan jadi beringas. Saya juga nggak tahu saya menang kalah, kan urusan alam semesta, urusan karma dan Tuhan. Siapa yang menangkan, siapa yang kalah. Kadang kalau laki-laki kan tensi seling tensi kan harus pakai logika juga berhadapan. Jangan sampai akhirnya kita mati kutu. Percuma punya saudara banyak, yang mau banyak, tapi kita tidak pergunakan, kan salah. Kita masuk ke kandang macan, kita nggak bawa senjata apa-apa, mati kita dimakan sama macan. Tapi ketika kita masuk kandang macan, kita bawa senjata misalkan. lengkap. Ya, senjata pengamanan diri kita lah, apa itu senjatanya biar nggak salah. Ini saya nanti ngomong senjata mantra-mantra, kami bukan sama itu mungkin akan bisa dilindungi. Nah, enggak Jero. Saat ini kalau boleh tahu Jero masih dalam dunia kolektor atau? Oh enggak, saya udah lama berhenti. Walaupun saya udah lama berhenti, padahal pengalaman saya banyak. Kalau saya bilang, saya dulu kepala Kadang nyari Jero nggak minta tolong untuk? ada beberapa, cuman kadang-kadang saya nggak malas begitu nanggepin karena saya nggak mau lagi berbenturan samanya, nggak enak lah. Saya dapat rezeki sedikit tapi saya dimusuhin, diingetin itu saya hindari karena rezeki banyak jalan untuk saya bisa makan. Apa sih yang saya cari? Sekarang saya Tuhan sudah dari dunia preman sekarang berubah ya secara sosial. Jadi kegiatan sosial kita di Yayasan Santa Cruz Bali. Mari nanti saya akan ajak lihat untuk kegiatan hari ini. Tiap hari kita berbagi nasi. Ada 300, 200 ya. Ini udah berapa hari ini terus ini tiap hari. Di mana lokasinya nih? Keliling nih. Kita ada unit-unit dan ada wilayah yang membagikan. Kemarin Sekar Tunjo. Ya nyampur, ada sampai ke Klumpung bagikan. Yang memang kita bergerak terus untuk kegiatan sosial. Nanti mau lihat, saya ajak ngelihat pas kebetulan hari ini lagi. Dan dana yang didapatkan dari mana tuh? Apa? Dana yang didapatkan untuk dulu. Itu ada sumbangan dari donatur, ada donatur yang melihat memberikan sumbangan apa namanya, uang. Ada juga donatur yang langsung memberikan kotakan nasi. Ada yang sudah jadi nasi kotak, disuruh ngambil, kita ngambil. Kita dengan tenaga nyamu Yayasan Santa Cruz Bali untuk turun di beberapa titik, di beberapa ini jalan-jalan, ketika ketemu orang nggak mampu, orang tua, itu diberikan. Apa yang membuat itu menjadi sosial dalam hati nurani mungkin? Karena begini, ada rasa, saya tahu ada hukum karma. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu ketika saya dilahirkan ke dunia oleh Tuhan, diberikan kesempatan hidup, saya harus berguna. Agar apa? Agar tidak sia-sia Tuhan berikan saya kesempatan hidup. Apa yang bisa saya lakukan? Harus berbuat baik. Yang ketiganya adalah saya nggak tahu kapan saya mati. Siapa tahu, buktinya almarhum ini masih muda, adik saya, 33 tahun, Budi Arsana. Dia udah meninggal. Kan belum sempat mengapresiasi perbuatan baik yang begitu banyak. Tapi ketika kita sudah melakukan kegiatan baik, sosial banyak dengan ketulusan, kapanpun Tuhan memanggil saya untuk mati, saya nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan itu, saya sudah siap ikhlaskan diri saya, karena saya di jalan benar. Kalau saya jalan salah, saya mati, saya merasa rugi. Kapan saya berbuat baik? Belum sempat saya berbuat baik, udah keburu mati.
Jadi jangan sampai itu terjadi pada saya. Pengalaman hidup saya menceritakan kehidupan itu. Di dalam saya melihat almarhum Juru Jangol sama saya, yang ininya ketua Baladika 1 itu sama saya tiap hari. Ternyata besok dia meninggal. Dari situ saya keluar dari penjara, itu saya memori diri saya untuk berubah. Ketika kita belum sempat berbuat baik, sekarang waktunya untuk berbuat baik. Saya nggak tahu kapan Tuhan manggil saya. Saya berbuat, banyak orang bilang pencitraan apa, terserahlah. Yang penting kan Tuhan yang tahu. Apa yang kamu lakukan, serahkanlah sama yang di atas. Kamu pakailah dasar ketulusanmu. Apa yang kamu pikirkan ketika kau berbuat, disitulah ketulusan. Mungkin Juru bisa kasih kata bijak kepada masyarakat mungkin, ya, yang agar tidak lebih tensi tinggi seperti berdasar menarik seperti itu. Ya, kalau saya ini kata-kata bijak sih saya tidak berani, karena banyak guru, banyak orang hebat yang ada di tanah Bali dan Nusantara. Saya hanya bilang, saya ingin perbaiki diri saya untuk bekal karma saya di kehidupan saat ini. Jangan sampai kita diberikan kehidupan sama Tuhan untuk kita sia-siakan hidup ini. Banyak roh yang turun reinkarnasi belum sempat mendapat giliran. Karena apa? Karena hukuman. Kita yang sudah diberikan kesempatan turun lebih dulu daripada mereka. Pergunakanlah kesempatan baik untuk selalu berbuat baik. Biar jangan sampai rugi kita diberikan kehidupan di dunia tapi tidak melakukan apapun yang berdasar baik dan ketulusan. Itu aja. Kepada ini, kepada kakaknya, Jurullah, keluarganya, sebagai rasa nyamu Bali, hidup Bali. Kita mengesampingkan semua keegoan, bendera atau apapun, karena ini adalah rasa menyama, bukan rasa keegoan. Kenapa saya harus teriak, saya ngomong di media, di medsos tentang pembicaraan saya? Kenapa? Sampai ada orang berpikir saya ini cari muka, cari panggung, cari pencitraan. Saya bilang Tapi itu benar atau? Saya menjaga harga diri saya sebagai orang Bali, menjaga harga diri saudara-saudara saya orang Hindu Bali, agar jangan sampai saya diinjak-injak. Jangan sampai harga diri orang Bali saya diinjak. Itu yang saya jaga. Itu yang saya jaga untuk kita tetap punya harga diri di tanah kita, tanah Bali. Ketika dia punya kita, kemana kita, kampung kita? Nggak ada. Makanya jangan salahkan ketika saya berbicara begitu, itu apa? Untuk saya menjaga harga diri kampung saya, tanah saya. Kita pernah dengar selalu kisah Betawi, sudah ke pinggir. Orang Jakarta sudah nggak tahu di mana, Betawinya sudah hilang. Yang masuk orang-orang pendatang, yang berkuasa orang-orang pendatang yang garis keras. Yang ini yang saya nggak mau. Ketika dia ada orang baik-baik yang datang dari manapun, saya hormati, karena suku kita, suku berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia kita harus saling hargai. Tetapi jangan sampai ada individu, kelompok itu yang kita tidak mau ada. Dan saya di Yayasan Satrakas Bali dengan nyama-nyama semangat siap untuk nindihin jagat Bali dari orang-orang yang bergaris keras, orang-orang, kelompok-kelompok, individu yang ingin menginjak-injak harga diri tanah Bali. Kami siap tumpah darah, kami siap membela. Tetapi untuk nyama Bali, saya salam hormat, salam bakti, saya adalah saudara, saya tidak akan berani untuk melawan atau apapun, karena mereka adalah saudara saya sendiri. Nggih, semua niki Juru Bima atas waktunya niki. Ada yang mau disampaikan, Mari? Saya mau ajak ngelihat ini ya sebentar. Langsung ya, hari ini? Atau ya, langsung hari ini. Oh, saat ini juga sekarang. Ini semua kita dukung aja Jurong pihak kepolisian untuk bergulirnya kasus ini. Kita dukung pihak kepolisian agar bisa terselesaikan dengan damai ya Jurong. Ini ngiring Juru Bima mau mengajak kita untuk persiapan.